Terima kasih telah bergabung bersama saya Lilian Ing. Kali ini kita mencoba menjawab pertanyaan. Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan mengenai Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai under invoicing batubara dan kelapa sawit Indonesia dan pembentukan PT DSI yaitu Danantara Sumber Daya Indonesia. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat berbobot. Bila kita lihat penjelasan dari pemerintah Indonesia dan bila itu memang betul terjadi under invoicing yang diklaim oleh Bapak Presiden Prabowo mengenai hampir sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat telah terjadi under invoicing selama paling tidak 30 tahun terakhir ini, dan Bapak Prabowo menyatakan itu sebagai satu fraud dan akan menindak tegas mereka yang terlibat dalam fraud tersebut. Bila memang itu terbukti under invoicing, untuk pertama kalinya saya setuju dengan Bapak Prabowo bahwa kita perlu melakukan reformasi penanganan kasus ini. Dan bagaimana tanggapan saya mengenai pembentukan PT DSI Danantara Sumber Daya Indonesia? Yang pertama perlu kita lihat dulu sejarahnya. Ini bukan kasus pertama kali yang terjadi di Indonesia. Dulu Indonesia pernah membentuk namanya BPPC, yaitu Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh, yang merupakan badan monopsoni membeli secara tunggal dan monopoli menjual secara tunggal produk cengkeh-cengkeh di Indonesia. Tentu saja itu merusak pasar karena bisa menekan harga pembelian kepada para petani cengkeh dan merusak harga pasar karena bisa menjual pada harga yang ditentukan karena dia merupakan pemain tunggal penjual cengkeh di Indonesia. Pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia bermain bukan hanya pada skala Indonesia, tapi pada skala pasar internasional. Pada prinsipnya, secara paralel, sistemnya hampir sama. Tujuannya adalah baik bahwa PT DSI akan mengkontrol pembelian batubara dan kelapa sawit dan melakukan penjualan batubara dan kelapa sawit. Namun perlu kita catat bersama, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah seperti yang Bapak Prabowo katakan, bila memang itu terbukti under invoicing, maka perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang terlibat dalam skema tersebut harus bertanggung jawab secara hukum. Dan yang kedua adalah perlu perbaikan sistem. Yang selama ini terlibat adalah Badan Bea Cukai, Badan Perpajakan, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat termasuk juga Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya, dan Kementerian Pertanian, serta institusi-institusi lain yang terkait. Artinya perlu perbaikan sistem dan institusi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan sistem kontrol. Jadi bagaimana Indonesia bisa melihat atau pembentukan sistem itu secara real time, bagaimana juga perbaikan tax administration, bagaimana juga perbaikan kontrol agar tidak terjadi under invoicing atau misinvoicing. Dari ketiga hal tersebut, jawabannya adalah tentu bukan membentuk satu lembaga baru yang menggantikan perusahaan-perusahaan swasta, namun adalah perbaikan sistem yang ada. Jadi perlu kita lihat bahwa Indonesia bukan kekurangan entrepreneur dan perusahaan-perusahaan yang aktif melakukan kegiatan usaha. Indonesia juga bukan kekurangan para ahli hukum dan ahli pajak serta ahli administrasi. Namun Indonesia kekurangan kredibilitas institusi yang menjamin bahwa perdagangan baik itu ekspor dan impor berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ada, sehingga pendapatan yang berasal dari sumber daya Indonesia
dapat dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia? Maka jawabannya adalah bukan dengan intervensi pemerintah yang lebih besar, namun dengan perbaikan institusi yang nyata. Terima kasih.